Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor bersaudara tapi beda gaya, yaitu Yamaha All New NMAX 155 dan All New Aerox 155. Di sini saya akan membandingkan spesifikasi kedua motor ini. Meskipun banyak kesamaan, tapi ada beberapa perbedaan yang bisa jadi pembeda peruntukan. Seperti biasa, saya akan bahas melalui beberapa poin. Untuk itu, jangan di-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Bicara desain, kedua motor ini meskipun sama-sama matic, tapi punya garis desain yang cukup berbeda. NMAX lebih kalem dan desainnya lebih ke arah motor penjelajah. Sedangkan Aerox lebih sporty, layaknya motor kelas fairing atau naked. Jadi kebanyakan kalau NMAX itu disukai orang tua, sedangkan Aerox lebih disukai anak muda. Sekarang saya akan bandingkan dimensi kedua motor ini. Panjang NMAX 1935 mm, Aerox 1980 mm. Lebar NMAX 740 mm, Aerox 700 mm. Tinggi NMAX 1160 mm, Aerox 1150 mm. Jarak sumbu roda NMAX 1340 mm, Aerox 1350 mm. Jarak terendah ke tanah NMAX 124 mm, Aerox 143 mm. Tinggi tempat duduk NMAX 765 mm, Aerox 790 mm. Berat NMAX 132 kg, Aerox 122 kg. Untuk mesin kedua motor ini karena punya dasar yang sama, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kapasitas mesinnya 155 cc SOHC 4 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 58 x 58,7 mm. Membuat penyaluran tenaganya linear dari bawah hingga atas. Dan juga dilengkapi VVA atau Variable Valve Actuation. Rasio kompresinya 11,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 15,1 HP di 8000 rpm dan torsi 13,9 Nm di 6500 rpm. Untuk lampu juga keduanya tidak full LED karena lampu C-nya masih halogen. Nah, sekarang saya akan bandingkan kaki-kaki kedua motor ini. Suspensi depan sama-sama teleskopik biasa. Yang belakang di NMAX hanya ada satu tipe, yaitu tipe pakai tabung. Sedangkan Aerox ada dua tipe, yaitu pakai tabung dan tidak pakai tabung. Untuk velg keduanya sama-sama pakai model palang Y tegak dengan 3 palang. Ukuran diameternya beda. NMAX pakai 13 inch, sedangkan Aerox pakai 14 inch. Untuk lebar velg keduanya sama, yaitu 3 inch untuk yang depan dan 3,5 inch untuk yang belakang. Untuk ban NMAX depan pakai ukuran 110/70 ring 13, sedangkan Aerox pakai 110/80 ring 14. Yang belakang di NMAX pakai 130/70 ring 13, sedangkan Aerox pakai 140/70 ring 14. Untuk rem di NMAX sudah cakram depan dan belakang, sedangkan Aerox cakram di depan saja. Yang belakang masih tromol. Dan untuk ABS di NMAX ada 2 channel, sedangkan Aerox 1 channel. Dan untuk pengunci rem atau rem parkir di NMAX tidak ada, sedangkan Aerox ada. Nah, untuk speedometer kedua motor ini seperti gambar berikut ini. Tampilan di NMAX masih model positif display, sedangkan Aerox negatif display. Untuk info yang ditampilkan juga sudah saya jelaskan di video review kedua motor ini, yang link videonya bisa kalian klik melalui deskripsi di bawah. Yang jelas sih keduanya sama-sama bisa connect ke smartphone. Untuk tangki bahan bakar keduanya sama-sama berada di antara footstep kanan dan kiri pengendara. Namun ada perbedaan kapasitas. NMAX 7,1 liter, Aerox 5,5 liter.
Untuk tombol-tombol di stang sih sama saja ya. Di sebelah kanan ada tombol untuk mematikan smart sound system, lalu ada tombol hazard dan starter. Sebelah kiri ada tombol untuk mengatur menu di speedometer di jangkauan jari telunjuk, tombol lampu dekat dan jauh, sein dan juga klakson. Untuk laci di NMAX ada dua di kiri dan kanan, sedangkan Aerox hanya ada di kiri saja. Dan kedalaman laci di NMAX itu menurun, sedangkan Aerox itu mendatar. Lalu keduanya juga sudah dilengkapi power outlet untuk mengecas smartphone. Untuk bagasi kedua motor ini seperti gambar berikut. Di sini kalau kita lihat secara visual, yang Aerox lebih panjang ya, sedangkan NMAX lebih lebar. Setahu saya sih kalau untuk helm lebih leluasa NMAX. Kalau Aerox butuh penyesuaian posisi tergantung tipe helm. Untuk posisi berkendara saya akan jabarkan lebih detail ya. Dari jangkauan kaki ke tanah, NMAX lebih jinjit ketimbang Aerox meskipun punya tinggi jok lebih rendah. Ini dikarenakan jok dan bodi bawahnya lebih lebar yang membuat kaki lebih mengangkang. Jadi lebih susah menjangkau tanah. Sedangkan Aerox lebih sempit. Sebagai informasi, tinggi saya 167 cm ya. Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang, Aerox lebih dekat ketimbang NMAX. Jadi lebih percaya diri untuk manuver. Kalau NMAX lebih pas dipakai jalan lurus. Dan juga untuk stangnya NMAX terasa lebih lebar daripada Aerox. Lalu untuk posisi naik ke full step, wah kalau bicara kelegaan jelas NMAX unggul. Karena punya dua posisi yaitu menekuk dan selonjor. Sedangkan Aerox hanya satu posisi menekuk saja. Untuk jok sih keduanya sama-sama memadai dan empuk, terutama yang NMAX itu terasa lebih lebar dan rendah. Busa khas Yamaha. Kalau bicara posisi penumpang, NMAX lebih oke karena joknya lebih empuk. Jarak ke rider terutama selisih tingginya itu nggak jauh. Namun karena joknya cukup lebar dan bodinya lebih lebar lagi, posisi kaki jadi lebih mengangkang. Mungkin untuk wanita terutama yang punya postur tinggi di bawah 160 cm akan cukup pegal di bagian paha atau bagian kaki lainnya. Nah kalau di Aerox itu joknya lebih kecil dan busanya lebih tipis. Ditambah lagi posisinya tinggi dan cukup jauh selisih ketinggian dengan pengendara. Ini sih rasanya mirip naik motor sport. Yang cukup mengganggu itu lutut penumpang yang rawan terbentur sikut pengendara, terutama posisi belok atau putar balik. Karena tinggi lutut penumpang dan sikut pengendara hampir sama. Namun untuk posisi kaki naik ke full step lebih bersahabat ya, karena nggak selebar NMAX. Bicara handling, untuk NMAX ini lebih pas dipakai jalan lurus, karena posisi berkendaranya itu khas motor penjelajah, lebih santai posisinya, dan dipakai jalan lurus itu lebih stabil. Kalau dipakai belok-belok mungkin butuh pembiasaan ya, supaya lebih bisa lincah. Sedangkan Aerox lebih enak dipakai belok-belok karena lebih stabil saja sih. Tapi perlu diingat jangan terlalu miring kalau pakai motor ini. Meskipun sebenarnya bisa, tapi kalau kita nggak hati-hati bisa-bisa gasruk standar tengah terkena aspal. Kalau untuk jalan lurus sih hampir sama lah dengan NMAX, tapi masih lebih stabil NMAX. Kalau untuk penggunaan, NMAX lebih pas dipakai di jalan yang minim hambatan dan lalu lintasnya lancar. Apalagi dipakai jarak jauh akan lebih cocok. Kalau Aerox lebih cocok dipakai sehari-hari melewati lalu lintas yang lebih ramai atau padat. Karena Aerox ini lebih mudah dipakai melewati kemacetan. Kalau dipakai San Mori juga lebih oke, karena motor ini jadi tren baru anak muda zaman sekarang. Untuk varian, kedua motor ini punya 3. NMAX tipe terendah ada tipe standar, connected, dan yang paling tinggi ada connected ABS. Sedangkan Aerox ada tipe connected, connected ABS, dan yang paling tinggi connected ABS MotoGP version.
Untuk harga baru berdasarkan website resmi Yamaha, NMAX di harga mulai Rp30.200.000 hingga Rp34.300.000 on the road Jakarta. Sedangkan Aerox berada di harga Rp25.900.000 hingga Rp29.500.000 on the road Jakarta. Semua tergantung tipe ya, dan harga itu bisa berubah tergantung promo dan biasanya ada kenaikan juga. Serta di tiap wilayah juga punya harganya masing-masing. Ya wajar lah, karena ada biaya distribusinya juga yang pasti. Untuk harga bekas, NMAX di kisaran 26 juta hingga 31 juta rupiah. Sedangkan Aerox di kisaran 23 juta hingga 26 juta rupiah. Jadi dari 16 poin yang saya bahas tadi ini, kalian bisa menilai mana yang lebih sesuai selera dan kebutuhan. Untuk saya pribadi, saya lebih butuh NMAX karena sesuai sih dengan peruntukannya. Motornya matic yang lebih santai, nyaman dikendarai, kepraktisan lebih oke, dan lebih cocok kalau dipakai jarak jauh. Kalau Aerox sih lebih pas dipakai jalan-jalan sore atau San Mori ya, karena desainnya lebih sporty dan keren. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan saya mengenai Yamaha All New NMAX 155 dan juga All New Aerox 155. Semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian apabila bingung mau beli NMAX atau Aerox. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojan038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.